Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga keadaan kita baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dinamika dan penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait bagaimana dinamika dan penerapan demokrasi di Indonesia, sebelumnya saya ingin mengingatkan atau menghimbau kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga diri, apalagi di tengah virus corona yang masih merebak. Kiranya adik-adik semua tetap menjaga kesehatan dan selalu menjalani atau mengikuti protokol kesehatan agar kesehatan kita terus terjaga dan terhindar dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu pengantar awal dari saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait penerapan demokrasi seperti yang saya sudah sampaikan sedari awal, bagaimana sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, mungkin adik-adik semua sudah tahu apa itu demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman kalian tentang demokrasi mungkin perlahan-lahan menghilangnya, atau mungkin yang kalian ketahui itu demokrasi ya seperti yang kita lakukan selama ini, di mana ada pemilihan presiden, gubernur, dan sebagainya. Bahkan di tingkat kecil pun kalian melakukan hal seperti yang dinamakan demokrasi tadi, seperti pemilihan ketua kelas. Namun untuk memahami lebih mendalam tentang demokrasi sebetulnya, saya ingin menjelaskan secara esensi atau secara teoritis apa itu demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu cara pandang kalian untuk memahami demokrasi, saya akan menjelaskan secara arti kalimat ya. Jadi untuk memahami kata demokrasi, kita perlu lacak ke belakang terkait secara etimologi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator atau salah satu keterangan perkembangan politik suatu negara. Mungkin kebanyakan orang sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah mempersepsikan atau menafsirkan demokrasi ini. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi seringkali disalahgunakan oleh kalangan tertentu atau para penguasa terutamanya atau pada umumnya yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat supaya kekuasaannya itu langgeng.
Nah, untuk atau biar lebih lebih fair untuk memahami demokrasi dari sudut pandang bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang artinya di sini demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang atau wakil-wakil mereka yang dipilih di bawah sistem pemilihan bebas seperti yang kita kenal itu pilkada, ada pilpres dan pemilihan gubernur. Bahkan di tingkat adik-adik pun ada seperti pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, adapun pandangan dari tokoh ternama seperti Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang terkenal dengan beliau sebagai peletak konsep dasar demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan dengan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik dimanapun dalam proses tersebut. Rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Jadi intisari dari pandangan Abraham Lincoln ini di mana kita memberikan mandat atau amanah kepada orang-orang yang sudah mewakili kita yang duduk di atas pemerintahan, dan kemudian apa yang mereka lakukan itu harus kembali atau harus berefek pada kita. Dalam hal ini ialah kebijakan yang mereka buat harus berdampak baik terhadap kehidupan banyak orang. Nah, baik adik-adik, setelah adik-adik sudah mengerti atau sudah mendengar tadi apa yang sudah saya jelaskan terkait makna dari demokrasi itu sendiri, sekarang kita bertolak ke poin berikut, yaitu klasifikasi dari demokrasi. Jadi berdasarkan titik berat perhatiannya bahwa demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu demokrasi formal, kemudian demokrasi material, dan yang terakhir demokrasi gabungan. Jadi untuk demokrasi formal, yang pertama tadi demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang bersifat liberal atau bebas gitu. Jadi demokrasi formal ini menganggap bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara secara leluasa tanpa adanya tekanan ataupun aturan-aturan yang terikat. Jadi mereka menjunjung tinggi itu persamaan dalam bidang politik. Siapapun yang punya ide atau punya kekuatan dalam artian punya gagasannya boleh masuk dalam bidang politik ini, karena setiap orang itu setara di depan bidang politik ini. Berarti orang-orang boleh bertarung dengan gagasannya dia. Sambil contoh negara yang menganut sistem liberal semacam ini yaitu Amerika dan negara-negara lainnya yang berprinsip demokrasi liberal. Nah, yang berikut demokrasi material,
yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang bersifat komunis. Jadi, demokrasi material ini menghendaki bahwa segala sesuatu itu dinilai berdasarkan bidang ekonominya. Jadi mereka mengutamakan variabel-variabel yang menjurus pada ekonomi. Mereka lebih mengurusi hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka menganggap kalau misalnya demokrasi material ini diterapkan, nah bahkan semua masyarakat ataupun warga negaranya akan mendapatkan hal yang baik atau dampak yang baik kepada hidup mereka. Jadi demokrasi material ini ditekankan pada segala bidang komoditas ataupun bidang ekonomi. Nah, itulah yang dianut oleh negara-negara yang bersifat komunis. Kemudian yang berikut, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Jadi demokrasi gabungan ini menjelaskan kepada kita bahwa hal yang baik dari demokrasi formal dan demokrasi material itu diambil, dan dari sisi keburukan dari kedua demokrasi tadi, baik formal maupun material, itu dihilangkan. Jadi kebaikan-kebaikan inilah yang diadopsi, seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu mengambil demokrasi Pancasila. Jadi seluruh prinsip dan nilai itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi terkait masih dengan demokrasi ini. Kalau tadi berdasarkan titik berat perhatiannya, nah yang berikut berdasarkan ideologi. Nah, demokrasi yang berdasarkan ideologi ini dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua itu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Jadi, untuk demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi, prinsip dalam demokrasi konstitusional ini di mana wilayah kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu punya porsinya masing-masing dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun dalam mengambil suatu kebijakan. Jadi hadirnya atau dengan dibuatnya konstitusi ini dapat membagi kekuasaan dari hak-hak yang dimiliki oleh lembaga tinggi atau dalam lembaga tinggi suatu negara, begitu. Jadi demokrasi konstitusional ini menjunjung tinggi suatu seperti undang-undang, kemudian konstitusi atau bangunan konstitusi di dalamnya, seperti itu. Dan kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, namun dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi, tanpa ada penindasan serta paksaan.
Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Cranbrook, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Jadi komunisme ini agak ekstrim ya. Jadi memang dalam pandangan mereka dalam suatu negara tidak boleh ada kelas-kelas sosial ataupun tidak ada sekat-sekat, di mana semua warga negara ini harus setara, baik dari sisi politiknya, ekonominya. Itu harus ada penyemerataan atau setara. Jadi tidak heran kalau komunisme ini agak sulit untuk diterapkan di negara-negara yang agak maju ataupun negara-negara yang masih berkembang. Nah, kita lanjut lagi. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, untuk demokrasi ini, cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi ini dapat dibedakan. Oke, yang berikut kita akan berbicara mengenai demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Jadi, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Jadi untuk demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi kalau tidak salah, saya pernah menonton sebuah video kuliah umum tentang materi demokrasi juga, di mana di situ menjelaskan tentang awal dari lahirnya demokrasi. Jadi demokrasi langsung di situ, di mana pada mulanya hadir di sebuah negara kecil. Negara kecil ini di mana berkumpul orang-orang yang punya ide atau gagasan. Nah, di situ mereka berdebat, beradu gagasan untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Jadi orang-orang yang mewakili mereka semua dipercayakan kepada satu orang bahwa apa yang diyakini bisa ia sampaikan ke pandangan umum. Jadi itu untuk demokrasi langsung. Kemudian untuk demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, yaitu paham demokrasi melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin kompleks dan rumit. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Jadi untuk demokrasi tidak langsung ini kita pasti tahu, karena Indonesia umumnya menggunakan atau dari tahun berapa, kalau mungkin tahun 50-an ya, Indonesia sudah menggunakan demokrasi tidak langsung, karena kita tahu Indonesia ini negara kepulauan. Seiring berkembangnya waktu, warganya juga semakin banyak, jadi tidak mungkin menggunakan demokrasi langsung yang sudah saya jelaskan tadi, seperti yang diterapkan di Yunani pada awal mula penerapannya demokrasi ini. Jadi untuk demokrasi tidak langsung ini seperti yang sudah kita lihat sekarang atau yang sudah kita
pakai sekarang, dimana kita berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos atau memilih orang-orang yang mungkin bagi kita sudah mewakili aspirasi kita atau sudah sepaham dengan visi misi mereka, dan kita juga memahami apa yang mereka kerjakan nanti ke depannya. Nah, untuk yang berikut kita akan belajar terkait prinsip-prinsip demokrasi. Nah, berbicara mengenai demokrasi, maka tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry Mayo, sebagaimana dikutip dari Miriam Barjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip antara lain, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi dengan menggunakan demokrasi, segala perselisihan ataupun perseteruan itu bisa dibicarakan dengan baik, dalam artian berdiskusi, kemudian negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Nah, kalau yang ini pasti kita sudah ketahui bahwa pemimpin-pemimpin seperti presiden, DPR, dan pejabat-pejabat lainnya itu sudah diatur dalam undang-undang, dan mereka juga tidak serta-merta memimpin sebuah daerah atau negara itu selamanya. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, yang berikut membatasi pemakaian kekerasan sampai seminim mungkin. Kemudian yang berikut lagi, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan, dan lain sebagainya. Nah, oke, baik adik-adik, kita masuk ke subbab berikut. Kita akan berbicara mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi untuk poin pertama, kita masuk ke prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan di Indonesia harus taat pada asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Nah, yang berikut, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi, bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki atau yang memegang penuh kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat.
antara lain MPR, DPR, DPD, dan DPRD tingkat daerah. Kemudian demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama itu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Kemudian yang kedua kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Dan yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerabutan atau anarki. Dan yang terakhir itu, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan bahkan kerusakan. Baik, kita sekarang masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Nah, jadi kalau kita mengikuti risalah Sidang Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin, dengan beraninya beliau memasukkan asas pri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Dan Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Nah, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini dari tahun 45 sampai dengan 49, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap. Nah, dan pada era itu juga partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti kolonialisme atau penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda utama dalam politik. Nah, pada demokrasi periode ini diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Dan yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disingkat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dan yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden
maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita atau politik Indonesia. Kemudian kita masuk ke fase berikut, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode dari tahun 49 ke 59. Nah, pada periode ini negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 49 sampai 59. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang. Yang pertama, pergantian Undang-Undang 45 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember sampai tahun 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Kalau kesatuan kan seperti yang kita rasakan sekarang atau yang kita lihat sekarang. Tapi dulu menjadi serikat itu artinya dibentuk dalam negara di dalam negara. Artinya ada negara Jawa, negara Sumatera, dan Kalimantan. Oke, baik adik-adik. Sekian dulu pertemuan kita pada, mudah-mudahan materi yang Bapak sudah kasih dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa running kembali dan untuk memahami lebih jauh lagi tentang dinamika dan penerapan demokrasi di Indonesia. Saya akhiri dan terima kasih sudah berpartisipasi.